Welcome back. Today is June 9th. Selamat datang kembali. Hari ini tanggal 9 Juni 2026, dan kita senang sekali bisa berbincang dengan Kolonel Douglas McGregor, mantan penasihat Menteri Pertahanan Amerika Serikat, juga seorang veteran tempur yang banyak menerima penghargaan dan penulis yang produktif. Terima kasih banyak sudah kembali hadir di program ini. Terima kasih sudah memberitahu Glenn. If we take a step back, it appears that the world. Kalau kita mundur sedikit dan melihat lebih luas, tampaknya dunia sedang mengalami perubahan besar. Artinya, masa dominasi global sudah berakhir. Sesuatu yang selama beberapa dekade terakhir menjadi dasar tatanan dunia, kini pada dasarnya selesai. Tapi baik di Amerika Serikat maupun di Eropa, masih ada keyakinan bahwa kita bisa melakukan apa saja, seolah-olah ini masih tahun 90-an. Menurut saya, harga dari delusi itu sangat mahal. Trump terjebak dalam situasi di Iran. Sementara Eropa, bisa dibilang, secara de facto telah menyatakan perang terhadap Rusia, yang tampaknya sedang bersiap untuk membalas. Jadi, keadaan jelas tidak baik-baik saja. Saya ingin tahu, menurut Anda, apa tantangan utama bagi Amerika Serikat untuk menyesuaikan diri dengan masa baru ini? Dan apa yang seharusnya dilakukan Amerika? Well, what is it that America should do? Well, normally we regard the ocean. Biasanya kita mengibaratkan lautan sebagai gambaran dari lingkungan hubungan internasional. Laut itu selalu berubah. Masalah yang kita hadapi sekarang adalah kita sedang mencoba menyeberangi lautan dengan perahu yang bocor, sementara di depan mata ada tsunami besar yang datang. Tsunami itu adalah perubahan besar dalam cara seluruh dunia diatur dan menata dirinya. Terus terang saja, kita sedang berusaha menahan masa depan, dan itu bukan ide yang baik. Kita tidak kemarin mengenai. Kang saya merasa kita di Austria di tahun 1830-an dan 60-an. Negara itu menjadi kekuatan yang reaksioner, bertekad bahkan sebagai hadiah berbala besar lebih kita terlalu feelings Prancis. Significant change that the French Revolution had unleashed. And in fact, I think you can argue that sebenarnya, saya pikir bisa dibilang Austria lebih berhasil dari yang banyak orang kira. Karena kekuatan-kekuatan itu benar-benar lepas kendali kalau boleh dibilang di akhir Perang Dunia Pertama. Dalam batas tertentu, urusan yang belum selesai sejak Perang Napoleon muncul lagi dengan sangat kuat sekitar tahun 1914-15 dan akhirnya meledak terbuka pada tahun 1918. Jadi, saya rasa penilaian Anda tepat. Ini perubahan besar. Tidak selalu ke arah yang diinginkan oleh kita di Barat, terutama Amerika Serikat, tapi perubahan itu akan terjadi juga. Dan langkah yang cerdas bagi Amerika Serikat adalah menyesuaikan diri dengan kenyataan itu. Dalam hal ini, Inggris bisa dibilang sangat bodoh di awal abad ke-20. Sebenarnya, hal itu bisa jadi diterima, bangkitnya pengaruh dan kekuatan Jerman tanpa kesulitan sama sekali. Tapi sebaliknya, penolakan Inggris untuk menyesuaikan diri dengan Jerman justru memicu perang yang tak terhindarkan, yang menghancurkan hampir seluruh Eropa. Jadi tidak banyak bukti di luar sana tentang akal sehat, atau bisa dibilang tentang toleransi terhadap apapun. Itu cukup menyedihkan. Sekarang, apakah ada kabar baik? Ada. Bedanya, kita saat ini secara finansial sangat bahkan luar biasa, terungkit, dan akibatnya sangat rapuh. Hal ini hampir tidak pernah dibicarakan, Glenn. Kamu tahu ketika seseorang seperti kamu bilang, sepertinya kita akan berperang dengan Rusia, ya itu tidak masuk akal. Tidak akan ada perang dengan Rusia. Orang Eropa nggak bisa berperang. Mereka nggak punya apa-apa. Mereka sudah terlilit utang sampai batasnya. Kondisi mereka sangat rapuh. Sekarang mereka harus menghadapi tagihan listrik yang luar biasa mahal, di luar bayangan siapapun. Satu-satunya yang nggak terlalu menderita karena kenaikan harga listrik adalah Prancis, karena mereka sangat bergantung pada tenaga nuklir. Tapi Jerman, Italia, dan negara-negara lain benar-benar kesulitan. Industri Jerman tanpa energi dengan Sergio Gabriel Schreiber. Yang jelas bukan harga yang kita kan gas alam cair rukul. Akibat hilangnya energi murah, Jerman sekarang sudah kompetitif. Jadi kalau kita lihat perusahaan besar seperti VW yang sudah jadi semacam institusi di Jerman,
mereka sekarang menutup pabrik di mana-mana. Dan tidak heran, muncul keresahan besar di Jerman. Sekarang tambahkan ke semua masalah itu kehadiran jutaan orang non-Eropa yang tidak diinginkan. Sebagian besar memang Muslim, tapi tidak semuanya. Populasi di Eropa sedang sangat gelisah. Mereka ingin kembali ke cara hidup yang lebih baik. Mereka ingin kedamaian di rumah sendiri. Mereka ingin kesejahteraan berkurang, dan mereka mendukung perang dengan Rusia. Jadi, baik mereka menuju ke sini dari kondisi sekarang. Nah, kita terbaik itu hal sepertinya adalah revolusi. This sort of thing is revolution. And you're going to have something akin to a revolution. Dan mau tidak mau, akan ada sesuatu yang mirip dengan revolusi. Entah itu revolusi lewat kotak suara, yang tentu saja semua orang harapkan, atau lewat kekerasan bersenjata. Itu pertanyaan yang belum bisa saya jawab sekarang. Karena setiap kali saya bicara dengan teman-teman saya di Jerman, mereka bilang semuanya sudah diatur untuk menolak perubahan. Tidak ada kemungkinan bagi Alternative für Deutschland untuk bergabung dalam pemerintahan dan berkuasa. Dan terus terang, AfD itu terlalu moderat untuk perubahan yang sebenarnya dibutuhkan di Jerman. Menurut saya, situasinya tidak jauh berbeda di Prancis, Italia, dan negara-negara lain dalam konteks politik. Jadi banyak hal yang sedang kita bicarakan sekarang ini, menurut saya, sebenarnya lebih bergantung pada kondisi internal kita sendiri daripada pada kepentingan dari luar. Maksud saya, Amerika Brace terus terang. Kalau kita tiba-tiba terjerumus dalam krisis keuangan besar semalam saja, itu sebenarnya bisa banget terjadi di Amerika Serikat. Maksud saya, ini salah satu hal yang sering kita sebut sebagai angsa hitam. Nassim Taleb menulis buku luar biasa tentang itu, dan dia yang menciptakan istilah angsa hitam yang artinya hal yang tidak diinginkan siapapun, yang semua orang pikir tidak akan pernah terjadi, tapi ternyata terjadi juga. Dan tiba-tiba, nubawa sembraikrabshis, lead-heimkringfling. Sekarang ini sis, neraca keuangan Federal Reserve sudah batas. Konyol guys. Bisa dibilang, pinamalan terberi ng gilsta. So the black swans are swimming around. No one knows when one will lift off. Tidak ada yang tahu kapan sesuatu akan terjadi dan membuat semuanya kacau. Kita memang tidak tahu, tapi itu akan datang. Kalau itu terjadi dengan cepat, misalnya dalam 2 atau 3 minggu ke depan, kita akan menarik diri dari Samudra Hindia dan Laut Tengah. Kita akan berkemas dan pulang. Kita akan berhenti. Saat ini, tidak ada hal di luar negeri yang lebih penting bagi orang Amerika dibandingkan apa yang sedang terjadi di dalam negeri. Banyak orang belum menyadari itu. Sekarang, hampir terlalu memperhatikan kenaikan harga bensin. Saya tidak bilang tidak ada sama sekali, tapi jumlahnya sedikit. Kalau nanti harganya sampai $10 per galon, semua orang pasti akan memperhatikan. Dan itulah kenapa kita terus-menerus mendengar dari Presiden Trump berkali-kali katanya, oh, kita tinggal beberapa hari lagi dari kesepakatan. Oh, perdamaian sudah di depan mata, harga bensin akan turun. Dan entah kenapa, pasar benar-benar percaya dengan apa yang dia katakan. Pagi ini kita lihat sendiri terjadi aksi jual di pasar minyak. Jadi harga minyak memang turun. Nggak besar, tapi tetap turun. Itu nggak bisa terus seperti ini. Sekarang muncul juga kesan ada masalah antara kita dan Israel. Dan itu memang perlu dibahas. Lalu ada juga orang-orang Eropa yang mengadakan pertemuan kecil dengan Zelensky dan surat palsunya itu. Konyol sekali. Ini benar-benar seperti teater absurditas. Nggak ada yang nyata. Dan itulah bagian yang paling menyedihkan. Kenyataannya Iran yang memegang kendali di Teluk Persia. Dan itu tidak akan berubah. Jadi itu poin pertama. Mereka yang berkuasa. Mereka pada dasarnya sudah memenangkan perang. Bahkan lingkaran dalam Presiden Trump pun mengakui tidak ada langkah militer yang bisa kita ambil untuk membalikkan hasil ini. Kalau kita lihat tuntutan yang kita ajukan sejak masalah ini mulai tahun lalu, tuntutan itu sudah banyak bergeser. Ingat, awalnya kita menuntut penyerahan tanpa syarat. Lalu tiba-tiba, kalau Selat Hormuz terbit buka, setelah itu cukup membantu. Dan secara multap sudah Hormuz surat terbingkir dalam bukti nyung. Well, everybody forgets that the Strait of Hormuz was open before we attacked. So who's the problem?
Jadi siapa sebenarnya yang jadi masalah? Saya rasa seluruh dunia melihat kitalah yang jadi masalah. Kita punya masalah yang nggak bisa diselesaikan di Teluk Persia. Nggak ada jalan mudah bagi Donald Trump dan pemerintahannya di Washington untuk keluar dari jebakan yang mereka buat sendiri. Kita yang memulainya dan kita nggak bisa memenangkannya. Jadi kita pergi. Nah itu artinya kita kalah. Ya, kita kalah. Tapi lebih baik kalah sekarang daripada memperpanjang tragedi ini berbulan-bulan lagi. Tapi justru itulah yang sedang kita lakukan. Dan orang-orang yang sama masih ingin mempertahankan blokade ini dan menjaga perang dengan Iran tetap menyala pelan, baik di Washington maupun di Israel. Dan mereka adalah orang-orang yang sama, yang ingin terus mempertahankan situasi di Ukraina. Meskipun itu berarti tidak ada perubahan nyata, tidak ada pembalikan arah sama sekali. Karena mereka semua tahu, sejauh menyangkut Ukraina, perang itu sudah kalah secara militer. Mereka hanya berharap Putin akan diam di sana dan menahan diri. Jadi mereka juga diam dan menahan diri. Jadi kita sedang menahan diri dengan tenang di Ukraina. Menahan diri dengan tenang. Ya, sebenarnya tidak begitu tenang. Tapi kita juga menahan diri di Samudra Hindia dan Teluk Oman. Dan keadaan terus memburuk. Kamu tahu, kelompok Houthi baru saja mengatakan bahwa Laut Merah sekarang ditutup untuk Israel dan semua sekutu Israel. Itu sangat membantu perekonomian global, bukan? Jadi ya, tidak ada tanda-tanda akhir. Tidak ada kesepakatan yang akan terjadi dalam waktu dekat karena Presiden Trump dan para pendukungnya tidak bisa mundur. Baik, Anda tadi menyebut Israel. Jadi, apa artinya ini bagi hubungan antara Amerika Serikat dan Israel? Kita lihat di media, ada kabar tentang perselisihan di antara keduanya. Ya, mungkin bisa diasumsikan itu benar. Tapi secara keseluruhan, seperti yang Anda katakan, ketika kepentingan strategis atau kepentingan inti Amerika mulai ditantang, bisa diperkirakan hubungan dengan Israel juga akan diuji. Dan kita bisa lihat ketegangan yang makin meningkat. Saya rasa juga ada penurunan popularitas Israel di dalam negeri Amerika sendiri. Ada laporan bahwa pihak Israel melakukan kegiatan mata-mata terhadap pemerintahan Trump. Sekarang juga ada pembicaraan soal pasal 244 tentang upaya mengintegrasikan Israel ke dalam kompleks industri militer Amerika. Jadi, menurut Anda bagaimana masa depan proyek Israel Raya dan juga masa depan Israel itu sendiri? Baik, mari kita mundur sebentar dan bahas beberapa poin yang baru saja kamu sampaikan. Kalau kita hidup di dunia yang normal, Glenn, pertanyaannya bukan tentang hubungan seperti apa yang dimiliki Amerika Serikat dengan Israel, tapi justru hubungan seperti apa yang dimiliki Israel dengan kita. Cara kamu menyampaikannya tadi seolah menunjukkan ada sesuatu yang sangat keliru. Israel seperti ekor yang menggerakkan anjingnya. Apa bedanya apa yang dilakukan Israel, kecuali kalau itu berdampak pada kepentingan kita? Apa sebenarnya kepentingan strategis utama Amerika di Timur Tengah? Yang pertama, stabilitas. Kenapa stabilitas? Karena kita peduli pada perdagangan dan produktivitas, serta memastikan hal-hal seperti pupuk, gas alam cair, minyak mentah, helium, aluminium, dan seterusnya bisa bergerak lancar lewat Selat Hormuz menuju tujuan akhirnya. In other words, we're a commercial power. We're interested in doing business, are we not? Of course. But those things don't count. Instead, we have the situation you just described. We have a Congress supposedly representing the interests of the American people and the United States, planning to integrate or assimilate Israeli interests into American national security interests, to blend, integrate, assimilate the Israeli security state with the U.S. national security state. And all of this at a point of time where resistance to Israeli Jewish power and influence in the United States is at an all-time high. When that is brought up, the answer is, well, Setiap kali hal itu dibahas, jawabannya selalu,
Siapapun yang mengatakan itu adalah antisemit. Nah, kalau kita mau menjadikan itu sebagai definisi antisemitisme, yakni penolakan terhadap kekuasaan dan pengaruh asing di dalam Amerika Serikat yang kebetulan berasal dari Israel, maka saya bisa bilang, kita punya jutaan, bahkan puluhan juta orang yang dianggap antisemit. Tapi apakah mereka benar-benar punya pengaruh? Para antisemit jahat ini, warga Amerika yang berani mempertanyakan tujuan dan kebijakan Israel serta mitranya di Washington. Jawabannya tidak. Dan apa yang kita dengar dari Presiden Trump? Ketika seseorang menyinggung soal ekonomi dan dampaknya bagi rakyat Amerika, dia bilang, saya tidak peduli soal itu. Dia sangat terus terang, gak ragu sama sekali. Tapi kemudian dia datang lagi dan bilang, ya sebenarnya bukan itu maksud saya. Padahal dia sudah bilang persis apa yang dia maksud. Dan hal yang sama juga terjadi di Kongres. Kenapa? Karena uang. Itu yang disebut kekuatan finansial Yahudi. Dan kekuatan itu menyebar luas, berpengaruh, dan membuat para wakil rakyat Amerika bertindak dengan cara yang bertentangan dengan kepentingan Amerika Serikat. Dan ini bukan cuma soal keamanan nasional. Dampaknya juga terasa di bidang ekonomi, perdagangan, imigrasi, dan keamanan perbatasan, macam-macam hal. Ini nggak bisa bertahan selamanya, Glenn. Maksud saya, ini mungkin masih akan berlanjut untuk sementara waktu, tapi nggak akan bertahan lama. Dan ini nggak akan bertahan lama, karena ekonomi kita rapuh. Sistem keuangan kita sedang bermasalah. Kita sudah terlilit utang sampai batasnya. Ini nggak bisa terus begini selamanya. Dan Pak Diesen bekerja lembur, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, mencari cara supaya bisa mencetak cukup uang dari waktu ke waktu, agar kapal besar bernama Amerika Serikat ini tetap mengapung sambil berusaha menghindari tsunami yang sedang datang. Tapi itu nggak akan berhasil. Jadi orang-orang bertanya kapan ini akan berhenti. Dan saya selalu bilang hal yang sama. Ini akan berhenti ketika kita sudah nggak sanggup lagi. Ketika beban keuangan dan ekonomi di dalam negeri jadi begitu berat, sampai kita benar-benar nggak bisa lanjut. Saat itulah ini akan berhenti dan bukan sebelumnya. Kelihatannya kita memang sedang mendekati momen itu. Dan bukan cuma di Amerika Serikat, tapi juga di seluruh dunia. Masalah ekonomi mulai bermunculan. Tapi kalau kita lihat posisi Trump sekarang, yang bisa dibilang terjebak di Iran, kita tahu baru-baru ini Iran mengumumkan bahwa mereka memperluas jangkauan pertahanannya sampai ke Lebanon, dan pada dasarnya kemudian menyerang Israel. Lalu kita dengar dari juru bicara Hamas bahwa Iran juga menuntut agar Gaza dimasukkan dalam kesepakatan gencatan senjata. Hal ini sepertinya mematahkan ilusi Amerika Serikat tentang kendali eskalasi. Maksudnya, keyakinan bahwa mereka bisa, seperti yang kamu bilang, menurunkan intensitas perang dengan Iran, menahannya di level rendah, dan mencoba mengendalikannya. Naikkan tensi kalau perlu, turunkan kalau dibutuhkan. Tapi sekarang, bagaimana Trump bisa keluar dari situasi ini? Karena, ya, keadaan terus memburuk. Seperti yang kamu bilang, Laut Merah juga aksesnya mulai tertutup. Jadi, apa yang bisa dilakukan sekarang? What can be done at this point in time? Presiden Trump sama sekali tidak mengendalikan apapun. Itu harus dipahami dulu. Kalau ada yang masih bertanya siapa sebenarnya yang memegang kendali dalam kemitraan antara Israel dan Amerika Serikat, jelas sekali bukan Tuan Trump. Dan Tuan Netanyahu sudah sangat tegas soal itu. Dan saya bisa jelaskan alasannya. Dia sama sekali tidak berniat menundukkan diri pada tuntutan Donald Trump. Apa yang dilakukan Israel ketika mereka menyerbu Lebanon Selatan adalah memicu perang sampai mati, baik bagi Israel maupun Hezbollah. Sekarang, keduanya sedang terjebak dalam cengkeraman mematikan. Masing-masing sudah menancapkan cengkeraman di leher lawannya. Mereka tidak bisa melonggarkan genggaman itu, karena takut pihak lain akan sempat menghunus pisau dan memotong lehernya. Kenapa bisa begitu? Nah, ini berakar dari sejarah panjang, kembali ke tahun 1982. Dari sanalah Hezbollah itu menjadi aman eksistensial yang serius bagi Israel. Orang-orang di Israel Utara tidak bisa kembali ke rumah mereka atau hidup dengan tenang di negara itu
selama Hezbollah masih kuat secara militer dan mampu mengancam wilayah utara Israel. Jadi Israel harus berperang sampai benar-benar tuntas atau mencapai semacam kesepakatan atau kompromi. Tapi saat ini, tidak ada satupun di Israel yang mau berkompromi soal itu. Saya tahu karena saya ada di sana. Saya benar-benar paham bagaimana perasaan mereka dan kenapa mereka merasa seperti itu. Masalahnya, mereka mungkin tidak mampu mengalahkan dan menghancurkan Hezbollah sepenuhnya. Sementara itu, Iran telah lakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh negara Muslim lain di kawasan itu. Iran maju dan menyatakan mereka akan mendukung dan berjuang untuk Hamas di Gaza. Dengan kata lain, untuk Gaza. Dan mereka juga akan berdiri mendukung serta berjuang untuk Hezbollah di Lebanon Selatan. Jadi tidak akan ada kesepakatan apapun antara mereka dengan siapapun, baik Israel maupun Amerika Serikat yang tidak mencakup wilayah-wilayah itu. Dengan melakukan itu, Iran telah muncul sebagai pemimpin dunia Islam. Iran, negara Syiah yang dianggap sesat, sekarang menjadi pemimpin de facto dari rumah Islam. Kalau saya orang Turki, saya akan malu pada diri sendiri. Kalau saya orang Arab, saya juga akan malu. Dari semua negara dan semua bangsa, siapa yang berdiri dan berkata, saya tidak akan tunduk? Persia. Ini perkembangan yang luar biasa. Orang-orang di Amerika Serikat sama sekali tidak menyadari betapa pentingnya hal ini. Ini sangat penting. Dan pada akhirnya hal ini akan membuat seluruh kawasan merasa malu dan ikut berperang. Itu pasti akan terjadi. Dan perang itu adalah melawan Israel. Jadi pertanyaan sebenarnya bagi kita bukanlah apa yang sedang kita khawatirkan sekarang, yaitu bagaimana membuka Teluk Persia. Itu mudah. Kita melepaskan, seperti halnya Washington melepaskan semua klaim atas Teluk Persia, menghentikan blokade, dan setuju untuk menarik pasukannya. Dan semua itu dilakukan atas dasar kemanusiaan, karena ekonomi global sangat membutuhkan hal ini. Kita mengacaukannya tanpa sengaja, dan sekarang kita akan memperbaikinya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita harus melangkah maju dan mencari cara untuk mengakhiri perang ini yang saat ini sedang menuju pada kehancuran Israel. Banyak orang di Amerika Serikat tidak menyadari hal itu. Mereka tidak paham bahwa Israel, sebagai negara dan sebagai bangsa, benar-benar terancam lenyap. Kita seharusnya peduli untuk menghentikan hal itu. Tapi hal itu tidak akan bisa dihentikan dengan membunuh lebih banyak umat Muslim. Cara itu tidak akan berhasil. Israel tidak bisa mencapai keberhasilan dengan jalan membunuh, dan kita pun tidak bisa. Jadi, bagaimana menurut Anda kinerja pasukan Israel sejauh ini di medan perang? Karena saya tahu, drone telah menimbulkan cukup banyak masalah. Kita dengar dari IDF bahwa mereka sedang sangat kewalahan. Dan ketika Israel mengatakan bahwa mereka menganggap Hezbollah atau Iran sebagai ancaman eksistensial, itu sebenarnya tidak terlalu berlebihan. Saya pribadi tidak melihatnya begitu untuk Amerika Serikat. Saya tidak menganggap Iran sebagai ancaman eksistensial bagi AS. Tapi untuk Israel ya, itu tampaknya masuk akal. Tapi pertanyaannya, apa sebenarnya yang bisa mereka capai di sini? Karena kelihatannya, mereka sudah mengambil lebih banyak daripada yang bisa mereka tangani. Jadi menurut Anda, kemana arah semua ini? Apakah mereka pada akhirnya harus mundur? Atau Anda pikir mereka justru akan menggandakan upaya dan mencoba menjatuhkan Iran? Entah bagaimana caranya. Kalau itu memang mungkin dilakukan. Israel tidak akan berhenti selama masih mendapat dukungan tanpa syarat dari Washington. Dan Washington akan terus mendukung Israel tanpa syarat selama kita masih mampu, selama kita tidak tertekan oleh krisis ekonomi dan keuangan di dalam negeri. Sesederhana itu. Sekarang, Presiden Trump sebenarnya bisa mengakhiri hal itu. Kalau dia mau mengakhiri perang di Ukraina, kalau dia mau mengakhiri perang di Timur Tengah saat ini yang melibatkan Israel, Iran, Alex Singaunix the word, hentikan semantuan militer, subsidi, apun pikirut ipa Israel. Hentikan semimetuan mugaun deverstan Ukraini. Itu tanis rigan wine. That would bring things to the end. The Europeans simply can't manage that on their own.
Orang Eropa jelas nggak bisa menangani itu sendirian. Tapi dia juga nggak menunjukkan minat untuk melakukannya. Dan dia terikat oleh janji-janji yang dia buat kepada para miliarder di Amerika Serikat yang mendukung Tuan Netanyahu untuk menuntaskan perang ini sampai akhir. Dan memang, kalau kita dengarkan semua retorika di awal tentang mengakhiri peradaban dalam semalam, tentang penyerahan tanpa syarat, kehancuran total, semua pernyataan berlebihan dari Donald Trump itu jelas full-throaty. Tapi dia gagal. Itu nggak berhasil. Dia sejendur. Itu bahkan akhir dunia buma arat imusib saja dia kita di setelah negeri. Kenapa istilah begitu? The end for him here at home. Why do I say that? Well, these billionaires that have been supporting him may turn. Para miliarder yang selama ini mendukung dia bisa saja berbalik dan berkata, baiklah, kalau kamu tidak menepati janji yang kamu berikan kepada kami, maka kami akan mengatur agar kamu dimakzulkan segera setelah kamu menarik diri. Dan apakah mereka bisa melakukan itu? Tentu saja bisa. Karena mereka mengendalikan kedua partai di Kongres. Uang yang sama dari sumber yang sama mengalir ke kedua partai untuk menjamin dukungan terhadap apapun yang diinginkan Israel. Jadi kalau dia menarik diri secara sepihak dan berkata, ini satu-satunya cara untuk mengakhiri tragedi ini, saya harus bertanggung jawab. Dan atas dasar kemanusiaan, menarik diri. Kalau dia benar-benar melakukan itu, kemungkinan besar dia akan dimakzulkan dan dikeluarkan dari jabatannya. Dan setelah itu, dia mungkin akan menghadapi berbagai proses hukum, bahkan bisa saja berakhir di penjara. Jadi posisinya sebenarnya nggak jauh beda dari Tuan Netanyahu, kan? Dalam situasi seperti itu, realistiskah berharap Trump akan maju dan melakukan hal yang benar? Dulu, Andrew Jackson sering bilang, waktu orang-orang meragukan apa yang ingin dia lakukan dan mempertanyakan apa yang bisa dia lakukan dengan Angkatan Darat Amerika saat perang, dia selalu bilang berulang-ulang, satu orang yang punya keberanian bisa jadi mayoritas. Dan dia benar, dia membuktikannya. Lincoln juga membuktikannya. Itulah ciri khas identitas nasional Amerika selama 250 tahun. Sekarang pertanyaannya, apakah dia punya keberanian itu? Saya sudah jelaskan kenapa saya pikir dia tidak punya. Dan kalau dipikir-pikir, Tuan Netanyahu juga tidak. And for that matter, neither does Mr. Netanyahu. Well, as the whole world is looking at, Ya, sementara seluruh dunia sedang menyoroti Iran dan kekacauan yang terjadi di sana, banyak orang lupa betapa berbahayanya perang melawan Rusia yang sekarang makin meningkat. Maksud saya, Anda benar ketika mengatakan bahwa negara-negara Eropa sebenarnya tidak punya kemampuan untuk berperang dengan Rusia. Tapi hal itu tampaknya tidak memengaruhi niat mereka. Mereka sekarang secara terbuka menyatakan tujuan untuk menghancurkan ekonomi Rusia. Mereka juga berargumen bahwa mereka ingin memproduksi senjata jarak jauh dalam jumlah besar untuk menyerang jauh ke dalam wilayah Rusia. Bahkan, mereka sudah menetapkan tanggal kapan mereka memperkirakan perang dengan Rusia akan dimulai. Dan seperti yang tadi kita bahas, sekarang serangan terhadap Rusia dari wilayah NATO makin sering terjadi, terutama dari negara-negara Baltik. NATO territory, then primarily the Baltic states. Only, I think it was 2 days ago, the EU announced it would not. Baru saja, kalau nggak salah 2 hari yang lalu, Uni Eropa mengumumkan bahwa mereka sekarang akan mulai menargetkan kapal-kapal Rusia di Laut Tengah. Dan ya, sepertinya naluri untuk mempertahankan diri bukan sesuatu yang kuat di Eropa akhir-akhir ini. Jadi menurut Anda kemana arah semua ini? Maksud saya, seberapa jauh lagi menurut Anda Rusia atau Putin, terus terang saja, bisa menahan diri sebelum mereka harus mengubah arah? Karena kesan saya, seluruh Dewan Keamanan Nasionalnya sekarang berbalik menentangnya. Dengan alasan bahwa, tahu kan, setiap bentuk pengekangan, atau bahkan sedikit saja pengekangan, akan dianggap sebagai kelemahan oleh Barat. Jadi, menurut Anda, berapa lama mereka bisa bertahan sebelum akhirnya mengambil langkah yang benar-benar drastis? Jadi ada 2 hal yang terjadi dalam sekitar 24 sampai 36 jam terakhir. Yang pertama, pidato Presiden Putin di konferensi St. Petersburg. Yang kedua, pidato dari Sergei Lavrov. Saya tidak yakin di mana dia menyampaikannya, tapi saya mendengarkannya lewat terjemahan.
Presiden Putin menutup pembahasannya tentang masalah di Ukraina dengan kalimat, kawan-kawan bekerja. Yang saya diberitahu sebenarnya berarti kawan-kawan terus bekerja. Sebelumnya, dia memuji angkatan bersenjata Rusia, para prajurit, pelaut, penerbang, marinir, dan seterusnya. Jadi menurut saya yang dia sampaikan sekarang adalah terus bekerja, terus berjuang, terus maju. Tapi yang tidak dia katakan dan yang sedang dibahas dengan sangat serius saat ini adalah apa langkah ofensif yang akan dia ambil dari Ukraina Timur menuju Ukraina Barat. Dia sangat menyadari masalah yang terjadi di Ukraina. He's not unaware of the problems in Ukraine. I'm sure you've seen the film footage. Saya yakin Anda sudah terekaman dari Bohemia, di bagian barat jauh Ukraina. Di sana terlihat orang-orang membawa sekop, memukul para perekrut di kepala, dan mengusir mereka. Para perekrut itu mencoba mengambil anak dan ayah mereka untuk dikirim ke garis depan, agar berperang dan mati di Ukraina Timur. Sekarang, wilayah barat Ukraina ini menarik sekali. Dari semua bagian Ukraina, tanpa diragukan lagi, inilah yang paling berorientasi ke barat. Mereka pernah berada di bawah kekuasaan Austria selama hampir 200 tahun. Dan omong-omong, mereka cukup senang di bawah kekuasaan Austria itu. Bagian Ukraina ini memang terkenal karena selalu melawan hal-hal yang tidak mereka sukai. Pada tahun 1968, ketika Pakta Warsawa bersiap untuk masuk ke Cekoslowakia, distrik militer Ukraina Barat, yang sebenarnya disebut distrik militer Carpathian, wilayah yang sedang kita bicarakan, hampir tidak ada yang datang untuk ikut mobilisasi. Practically no one showed up to mobilize. This is 1968. Ini tahun 1968. Apa yang dilakukan pemerintah Soviet soal itu? Nggak banyak. Mereka nggak mau terlibat pertempuran di Ukraina Barat. Orang-orang di sana serius. Mereka sudah muak. Mereka benar-benar jenuh dengan Zelensky. Dan saya pikir hal seperti itu lebih banyak terjadi di Ukraina Barat daripada yang benar-benar dipahami orang-orang di Barat. Itu kabar baiknya. Kabar buruknya, kita sama sekali nggak melakukan apapun untuk mendukung mereka. Padahal kita perlu melakukannya. Dan kita bisa melakukannya dengan menghentikan dukungan terhadap kediktatoran di Kiev. Sementara itu, saya rasa sedang ada pembicaraan serius tentang operasi ofensif di Ukraina Barat. Kalau kita lihat posisi pasukan Rusia sekarang, ada 3 konsentrasi besar. Ada satu di selatan, dekat Zaporozhye. Ada satu lagi lebih ke utara, yang secara umum diarahkan melampaui Chernigov dari Sumy dan seterusnya menuju Kiev. Yang ketiga ada di Belarusia. Saya diberitahu yang di Belarusia itu melibatkan sekitar 20-30 ribu tentara Korea Utara. Jadi ada 3 konsentrasi pasukan yang bisa menyerang hampir bersamaan atau secara berurutan. Dan menurut saya kalau itu terjadi, situasinya akan berubah total. Sekarang, bagi orang yang berpikir bahwa Eropa akan bertindak sebagai respons terhadap hal ini, saran saya untuk negara-negara Eropa adalah, jangan coba-coba, karena hasilnya tidak akan baik buat kalian. Saya juga tidak berpikir Presiden Trump akan terlibat. I do not think President Trump will be involved. In fact, if anything, I think that would persuade him to withdraw whoever is on the ground in Western Ukraine right now that is working for the United States government or the intelligence departments. So this would be a time that I think the Russian government could exploit to end this war. It's just the act of crossing that river and moving south and moving north quickly is enough to bring it down and end it. And will it involve casualties? I'm sure it will. And I must always pay tribute to President Putin because I think of all the Russian leaders over the last 100 years, no one has been more concerned about Russian life, and I would even add Ukrainian life, than President Putin. He never gets credit for it, but I think we need to mention it. Dia tidak pernah mendapat pengakuan atas hal itu. Tapi menurut saya, kita perlu menyebutkannya. Hal seperti ini bisa saja terjadi. Dan saya rasa memang sedang dipertimbangkan. Kita lihat saja nanti apa yang mereka putuskan. Tapi kalau mau bertindak, waktunya cuma sampai pertengahan September, karena faktor cuaca dan kondisi medan, seperti yang Anda tahu. Soal Teluk Persia, saya rasa apa yang Anda katakan tadi memang benar. Saya pikir Presiden Trump ingin mempertahankan blokade itu.
Dia akan membiarkannya tetap panas, tidak selesai, tapi juga tidak meledak. Dan ketika Israel mengabaikannya, lalu mengebom suatu tempat, dia akan kembali dan berkata, "Ya, dalam situasi seperti ini, saya bisa mengerti kenapa itu terjadi. Saya harap itu tidak terulang lagi. Saya lebih suka kalau tidak terjadi, tapi tidak akan ada yang berubah." Menurut saya, kesanalah arah yang sedang kita tuju. That's where I think we're headed. Well, regarding this manpower problem is causing Soal masalah tenaga kerja ini, seperti yang Anda bilang, memang menimbulkan banyak ketegangan sosial di dalam Ukraina. Bahkan mungkin itu masih terlalu halus. Banyak warga Ukraina yang sudah sangat muak dengan Zelensky dan pemerintahnya. Tapi tampaknya pihak Eropa menanggapi hal ini dengan bersiap untuk mengusir jutaan pengungsi Ukraina. Dengan harapan bisa mengisi kembali parit-parit mereka, supaya semua itu bisa berperang dan mati demi NATO pada dasarnya. Dan karena Ukraina berhasil merebut sedikit wilayah di Zaporizhia, yang sebagian besar di sepanjang sungai Dnieper, media Eropa sekarang heboh. Mereka bilang arusnya sudah berbalik. Kita menang, kita menang. Jadi sayangnya kita kembali lagi ke pola itu. Tapi menurut Anda, apakah sudah terlambat untuk membalikan keadaan? Bahkan kalau mereka mengirim semua senjata yang mereka punya. Mereka sebenarnya juga tidak punya cukup uang, lalu mengusir semua pengungsi dan berhasil menekan Zelensky untuk menurunkan usia wajib militer, supaya anak-anak berusia 18 tahun bisa dikirim ke parit. Menurut Anda, masih ada cara untuk membalikan keadaan di titik ini? any way that things can be turned around at this point? No, I don't. I think Tidak, saya tidak berpikir begitu. Menurut saya, Ukraina sudah habis. Jadi pertanyaannya bukan apakah itu akan runtuh, tapi kapan. Dan akan menarik untuk melihat apa yang akan mereka lakukan dengan semua pria muda itu. Seorang teman saya, sekitar tahun 2015 atau 2016, pernah bercerita tentang berbagai kereta yang datang penuh dengan pria muslim muda, tanpa keluarga, hanya pria-pria muda saja. Dan ketika mereka benar-benar ditanyai, waktu itu saya sedang di Jerman menonton televisi, mereka menanyai para pria muda muslim di perbatasan yang datang dari arah Austria. Mereka bilang, "Kami datang untuk para perempuan. Kami dengar ada banyak perempuan yang bisa kami perkosa." Dan tayangan itu langsung dihapus dari televisi Jerman. Saya yakin rekamannya sudah dimusnahkan. Jadi ini bukan pertama kalinya mereka kewalahan oleh banyaknya pria muda. Kalau soal orang-orang Ukraina, ya, saya punya teman di stasiun kereta. Mereka tinggal di Hannover dan di Köln, dan mereka kaget melihat begitu banyak pria muda turun dari kereta yang datang dari Ukraina. Nggak ada keluarga, nggak ada istri, nggak ada anak, hanya pria-pria muda. Jadi menurut saya, orang Eropa sekarang punya banyak pria muda yang harus mereka kumpulkan dan usir. Nggak diragukan lagi soal itu. Kita lihat nanti apakah itu benar-benar akan terjadi. Tapi kalau mereka mencoba melakukannya, mereka akan sangat sibuk dengan urusan itu. Mereka nggak akan sempat melakukan hal lain. Jadi sekali lagi, menurut saya, bola sekarang ada di tangan Rusia. Sudah waktunya mereka membawa bola itu melewati garis dan memenangkan perang, kalau memang mereka mau menang. Dan saya nggak berpikir seluruh Dewan Keamanan Nasional berbalik menentang Presiden Putin. Tapi saya rasa Dewan Keamanan Nasional dan banyak penasihatnya sudah bilang hal yang kurang lebih sama seperti saya. Ayo kita akhiri ini, ayo kita selesaikan. Saya tahu rakyat Rusia sudah muak dengan situasi ini. Dan saya juga tahu banyak orang di Ukraina bagian barat juga sudah muak. Jadi sekarang waktunya untuk bertindak. Saya juga tidak terlalu khawatir dengan orang-orang yang suka bicara besar di Berlin, Paris, dan London. Karena memang itu yang mereka lakukan. Nope ini, mereka cuma banyak omong. Dan saya tidak tahu apakah Anda sempat menonton televisi Jerman belakangan ini. Tapi jumlah orang yang turun ke jalan menentang wajib militer itu benar-benar luar biasa. Orang-orang sudah paham. Tidak, kami tidak mau pergi berperang di Rusia. Itu konyol. Jadi saya tidak menganggap serius hal itu. I don't give that much credence. Let's put it that way. But just Randolph, get back to where Tapi, we started. ya, Randolph, mari kita kembali ke awal pembicaraan kita.
Menurut kamu, bagaimana sebenarnya? Nah, tadi kamu sempat bilang bahwa Amerika Serikat mungkin akan terpaksa melakukan perubahan kalau krisis ekonomi memaksanya untuk itu. Tapi salah satu masalahnya, dan ini juga dialami oleh Eropa, adalah kalau kamu tidak menerima pembagian kekuasaan internasional yang ada sekarang, sistemnya justru menghukummu. Dan menurut saya, masalah utama bagi Amerika Serikat adalah masih berusaha mempertahankan posisi dominan di seluruh dunia, ingin hadir di mana-mana pada saat yang sama. Akibatnya, semua hal jadi prioritas, yang artinya tidak ada yang benar-benar diprioritaskan. Sepertinya hal ini menimbulkan banyak masalah. Saya ambil contoh, misalnya, Amerika Serikat mengirim begitu banyak persenjataannya ke Ukraina. Lalu tibalah saatnya untuk menghadapi Iran. Amerika tidak punya cukup persenjataan, jadi mulai mengalihkan senjata dari Asia Timur, dari tempat seperti Korea Selatan, juga dari Eropa dan Ukraina. Dan bahkan ketika sudah sampai di Timur Tengah, Amerika tetap tidak benar-benar bisa melindungi negara-negara Teluk. Sebagian juga karena Israel diprioritaskan. Intinya begini, dengan tidak memprioritaskan satu kawasan di atas yang lain, sekarang kita melihat sekutu-sekutu utama dari Eropa, negara-negara Teluk, sampai Asia Timur, mulai membahas sejauh mana mereka harus mengembangkan kemampuan sendiri dan apakah mereka masih bisa bergantung pada kemitraan dengan Amerika Serikat. Menurut saya, hal ini sebenarnya bisa dihindari kalau saja Amerika Serikat sejak awal mengatakan bahwa sumber daya mereka terbatas. Mari kita fokus pada hal ini atau pada wilayah itu, tapi kenyataannya belum terjadi. Jadi, pertanyaan saya adalah, bagaimana Anda melihat sistem aliansi yang telah dibangun oleh Amerika Serikat? Sampai kapan hal ini bisa dipertahankan? Kalau Amerika tidak mulai, bukan berarti harus mengurangi, tapi memprioritaskan beberapa wilayah dibanding yang lain, atau setidaknya bertindak sesuai dengan sumber daya yang terbatas. Dan sekali lagi, saya ingin menambahkan, semakin sumber 4, add the temper maling. Orang zarif tidak. Pupemer maing emtitigmat having switik pinyuno. Well, you're talking correctly and Ya, kamu benar bicara soal perhitungan antara tujuan dan cara. Hal seperti itu sudah lama nggak dilakukan di Amerika Serikat. Mungkin sudah beberapa dekade. Selalu ada anggapan bahwa sumber daya itu tak terbatas. Uang juga tak terbatas. Ingat, semua ini berawal dari berakhirnya standar emas. Begitu kita nggak lagi terikat pada standar emas, kita bisa mencetak uang sebanyak yang kita mau. Dan itulah yang memang kita lakukan. Jadi, bukannya berusaha menjaga keuangan tetap sehat, sebagai cerita lebih baik mengeluarkannya di hal bertal dan breng, nilai, kita bayar pakai ini. Dan setiap tahun yang berlalu, 5 tahun kintor. Skor pesolat inflasi. Now we have an inflation problem. Some people think we're going to have a deflation. Beberapa orang juga berpikir kita akan menghadapi masalah deflasi. Apapun yang terjadi, ada dua hal yang kita tahu pasti. Pertama, kita sedang menuju resesi yang sangat serius. Hanya sedikit orang yang menyangkal itu. Kedua, situasinya bisa dengan mudah berubah menjadi depresi ekonomi. Semakin lama ini berlangsung dan bisnis di Teluk terus berjalan, semakin besar kemungkinan kita akan melihat depresi global. Kita akan melihat kelaparan. Kita akan melihat kekurangan berbagai jenis mineral, produk, dan teknologi. Semua itu terjadi karena perang yang gila dan tidak perlu di Teluk Persia ini. Apa yang akan terjadi? Saya rasa yang akan kita lihat adalah tidak peduli apa yang terjadi dalam 6 bulan ke depan, masa depan sudah cukup jelas. The future is pretty clear. We are going to have to withdraw most of our forces. Kita akan harus menarik sebagian besar pasukan kita dari luar negeri. Kita juga harus memangkas anggaran pertahanan. Anggaran pertahanan adalah bagian terbesar dari apa yang disebut pengeluaran diskresioner. Tahun depan, kita bicara tentang anggaran sebesar 1,5 triliun dolar. Itu tidak masuk akal. Seperti hidup di dunia fantasi. Kita bahkan tidak mampu membiayai 1 triliun dolar yang sudah kita buang sekarang. Jadi kita harus membuat keputusan-keputusan sulit. Kabar baiknya, seluruh dasar dan alasan keberadaan aliansi NATO serta aliansi kita di berbagai belahan dunia sudah tidak lagi relevan. Ada sebuah artikel opini yang sangat bagus di salah satu surat kabar Korea. Saya membacanya pagi ini, nanti akan saya kirimkan ke Anda.
Artikel itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. It was translated into English, and this Korean journalist very Dan jurnalis Korea ini dengan sangat tajam dan tenang menunjukkan bahwa cara berperang sudah berubah. Dia melihat apa yang terjadi di Teluk Persia. Dia juga melihat situasi di Ukraina. Lalu dia bilang, kalau ada pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di wilayahmu, dan Amerika memutuskan untuk berperang dengan Tiongkok, dengan Rusia, dengan Iran, atau dengan siapapun, maka pasukan itu di tanahmu akan menjadi sasaran empuk bagi serangan musuh. Dengan kata lain, mereka sekarang justru bagian dari masalah. Mereka bukan lagi sumber keamanan, tapi sumber ketidakamanan. Lihat Korea, negara dengan hampir 50 juta penduduk. Sebuah masyarakat yang luar biasa, dengan ekonomi yang hebat, dan sangat siap untuk membelah diri, serta berperan di kancah internasional sebagai negara berdaulat. As a sovereign state. And we keep insisting that they retain. Dan kita terus bersikeras agar mereka tak menampung pangkalan militer kita di wilayah mereka. Padahal mereka tidak mau. Sudah lama mereka tidak menginginkannya. Mereka juga tidak membutuhkannya. Sekarang mereka melihatnya sebagai beban, bukan aset. Jepang akan sampai pada kesimpulan yang sama. Begitu juga Eropa. Dan hal yang benar-benar perlu dipahami orang, yang sampai sekarang belum mereka sadari, adalah ini. Semarang Supialsk sa Baltian Tudrikarin Soland the fact firet Puzambilan. Terpermain sa ito sa melihat paper jardistud, iran tlaim nukluksan revolusi dirot at in ito rad and puting. The revolution in military affairs for the present, and that revolution, which began back. Dan revolusi itu, yang dimulai sejak pertengahan abad ke-20, bertujuan untuk menghubungkan semua jenis pengawasan dari udara. Entah itu pesawat Reaper, satelit, atau berbagai jenis wahana lain, baik yang berawak maupun tanpa awak. Semua platform intelijen, pengawasan, dan pengintaian itu, beserta data penargetan yang dihasilkannya, dihubungkan langsung ke stasiun darat yang mengendalikan ribuan platform dengan ratusan sistem serangan berbeda. Dalam hitungan menit, sistem ini mengidentifikasi sasaran di mana. Lemar daun distansi rumil tools di luar perbawaan, lalu menargetkannya dan menghancurkannya. Sistem itu portuitin dari tebet kami. That has proved impregnable for us. It's impregnable because they're also benefiting. Negara itu sulit ditembus karena mereka juga diuntungkan oleh kondisi geografis alami. Pegunungan yang berfungsi seperti tembok yang tidak mudah dilalui atau didaki, dan gurun luas di bagian selatan yang sangat panas, tempat yang jelas tidak ingin kamu tinggali dalam waktu lama. Kalau semua faktor itu digabungkan, Iran sudah membuktikan bahwa kamu tidak perlu punya angkatan laut atau angkatan udara besar. Yang kamu butuhkan adalah hal-hal yang barusan saya sebutkan, ditambah pokan darat. Dengan itu saja, kamu bisa bertahan dengan sangat efektif. Hal yang sama juga berlaku untuk Eropa. Swedia bisa melakukan itu. Norwegia bisa melakukan itu. Denmark juga bisa. Orang Belanda bisa melakukannya. Orang Jerman jelas bisa juga. Kamu tidak perlu menghabiskan $1 triliun per tahun untuk mencapai kemampuan seperti itu. Jadi pertanyaan yang sebenarnya adalah, apa yang ingin kamu lakukan secara militer di masa depan untuk melindungi diri? Itu yang pertama. Bisa jadi hal itu melibatkan aliansi dengan pihak lain, atau mungkin juga tidak. Di sisi lain, bisa saja itu berarti bekerja sama dengan negara tetangga. Sangat masuk akal kalau negara-negara di Skandinavia saling bersekutu, terutama Swedia dan Finlandia, mungkin juga Denmark, Jerman, bahkan Lituania, Latvia, dan Estonia. Tapi aliansi seperti itu tidak harus bersifat ofensif atau ditujukan untuk menyerang siapapun. Sistem itu memang dirancang supaya mustahil menembus wilayah mereka tanpa menanggung kerugian besar. Dan itulah inti dari konsep penangkalan, bukan begitu? Sekarang kita hidup di dunia yang berbeda, di mana hal-hal seperti itu bisa dilakukan. Korea adalah contoh yang bagus. Itu sebuah semenanjung yang dikelilingi air di 3 sisi. Kalau sistem senjata dan struktur pengawasannya dipasang dengan benar, seluruh semenanjung bisa terlindungi sepenuhnya. Bukan cuma dari ancaman di utara, tapi juga dari laut di sekelilingnya. Dunia sedang berubah. Dunia bergerak ke arah seperti itu.
Menurut saya itu solusi yang lebih baik dibanding yang kita jalani selama 80 tahun terakhir. Than the one that we've had for the last 80 years. Because the last 80 years has been predicated on the assumption Selama 80 tahun terakhir, kita hidup dengan asumsi bahwa kalau ada yang menyerang negara X yang bersekutu dengan Amerika Serikat, kita akan langsung meluncurkan senjata nuklir dan menempatkan kota-kota kita, penduduk kita dalam bahaya kehancuran total hanya untuk melindungi sebuah negara kecil di pinggiran Eurasia. Menurut saya, itu tidak pernah realistis. Dan omong-omong, Dwight Eisenhower juga berpikir begitu. Itu sebabnya dia bilang, waktu setuju menandatangani keanggotaan kita di NATO, bahwa kalau NATO bertahan lebih dari 10 tahun berarti kita gagal. Karena dia sangat yakin kita seharusnya mengambil pendekatan yang berbeda. Dan menariknya, pada tahun 50-an, dia merekomendasikan agar Polandia, Lituania, Latvia, Estonia, Republik Ceko, dan Slovakia, juga Hungaria, Rumania, dan Bulgaria bersikap netral. Wah, ide yang menarik ya. Gosh, what an idea. That would have been a much better path than where we're Itu now. sebenarnya akan jadi jalan yang jauh lebih baik dibanding posisi kita sekarang, di mana netralitas justru dikriminalisasi. Tapi seperti yang kamu bilang, kita ini kan dipimpin oleh manusia, dan manusia butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Dulu, di masa unipolar, menampung pasukan Amerika berarti keamanan mutlak. Sekarang, dengan hegemoni yang mulai menurun, menurut saya justru itu mengundang masalah dan membuat mereka jadi sasaran. Bagaimanapun, waktu kita sudah habis. Saya tadinya ingin menanyakan soal surat Zelensky dan apakah NATO sudah mati atau belum. Tapi sepertinya itu harus kita bahas di kesempatan berikutnya. We have to do that next time. I think it's pretty. Menurut Sis, ini sudah cukup mandek. Surat dari Zelensky itu tidak memberi nas baru. Ivausit is enuth simbros amachu. Well, No mais desesti. thank you very much for your time. Bestek, dit zijn mis.